Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Muzamil, dosen program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang pandangan umum mengenai sejarah bioteknologi, sel, bioteknologi tradisional, bioteknologi modern, asam nukleat, DNA, RNA, protein, dogma sentral biologi, identifikasi molekuler, analisis DNA, RNA, regulasi gen, bioetika, dan konservasi genetik, serta bagaimana teknik bioremediasi dalam upaya penyehatan lingkungan perairan. Capaian pembelajaran mata kuliah Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara mandiri kajian bioteknologi dan bioremediasi lingkungan perairan yang meliputi sejarah bioteknologi, sel, bioteknologi tradisional, dan juga bioteknologi modern. Kemudian, asam nukleat, DNA, RNA, regulasi gen, bioetika, dan konservasi genetik, serta teknik bioremediasi dalam upaya penyehatan lingkungan perairan. Bahan kajian mata kuliah Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan yaitu filogeni, taksonomi dan biosistematika, spesiasi dan biosistematika perikanan, taksonomi modern, identifikasi molekuler, DNA, RNA, kode genetik, mutasi dan jenisnya, molekuler dan variasi adaptif dari biota akuatik, genetika dan berbagai isu konservasi genetik. Kemudian perkembangan bioteknologi, bioremediasi, sistem aquaponik dalam bioremediasi, mikroba dan perannya dalam bioremediasi, metabolisme mikroba, dan bioremediasi, fitoremediasi, serta rekayasa genetik. Metode pengajaran yang berlangsung yaitu dengan DIA, yang merupakan kepanjangan dari delivery ataupun penyampaian materi kuliah, interaction atau interaksi, dan juga assessment, penilaian. Untuk delivery ataupun penyampaian materi perkuliahan dilaksanakan dengan penyampaian bahan ajar berupa PowerPoint, kemudian video pembelajaran, biasanya yang diambil dari YouTube, kemudian problem-based learning, yaitu berbasis permasalahan, biasanya yang dikaji misalkan terkait adanya kritik spesies di dalam permasalahan identifikasi. Kemudian discovery learning berbasis penyingkapan ataupun penemuan, bagaimana mahasiswa dapat menemukan klasifikasi spesies dari eksplorasi baik itu dari web NCBI maupun Bolt System. Kemudian project based learning berbasis project, yaitu pengerjaan tugas software Mega 11. Kemudian modul praktikum serta referensi berupa jurnal dan juga buku referensi. Rincian perkuliahan mata kuliah Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS, yang mana 2 SKS merupakan pertemuan tatap muka di kelas dan 1 SKS merupakan praktikum. 16 kali pertemuan tatap muka di kelas dilangsungkan dari pertemuan ke-1 hingga ke-7 yang merupakan perkuliahan. Pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester, pertemuan ke-9 hingga ke-15 dilangsungkan perkuliahan, dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Pertemuan praktikum selama 3 jam, yang mana pertemuan tatap muka praktikum berlangsung selama 8 kali pertemuan. Dilaksanakan di Laboratorium Marine Biotechnology. Untuk tugas terstruktur berdurasi 3 jam per pekan, baik individu, kelompok, maupun presentasi di kelas. Untuk metode pengajaran dilakukan dengan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment, di mana delivery ataupun penyampaian materi kuliah berupa penyampaian bahan ajar menggunakan PowerPoint. Video pembelajaran yang digunakan adalah video di dalam YouTube. Problem based learning ataupun berbasis permasalahan biasanya adalah permasalahan
berupa kritik spesies di dalam identifikasi suatu spesies maupun sibling spesies. Sehingga kesulitan dalam identifikasi ini bisa menjadi bahan pembelajaran. Kemudian, discovery learning yaitu berbasis penyingkapan ataupun penemuan, di mana mahasiswa dapat menemukan klasifikasi spesies dari eksplorasi website NCBI maupun World System. Kemudian, project based learning berbasis project berupa pengerjaan tugas software Mega 11. Kemudian, adanya modul praktikum serta referensi berupa jurnal dan juga buku referensi. Untuk referensi, saya sajikan berikut ini. Kemudian selanjutnya, interaction ataupun interaksi dengan mahasiswa, di mana dilangsungkan tatap muka di kelas, menyampaikan materi tentang topik yang dipelajari, memberikan umpan berupa pertanyaan sederhana terkait topik yang dibahas, kemudian diharapkan adanya diskusi setelah pemberian umpan. Pada saat pandemi, perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan beberapa platform. Platform yang digunakan yaitu untuk menunjang pelaksanaan perkuliahan berupa Zoom, Google Classroom, Quizzes, dan WhatsApp Group. Yang terakhir adalah assessment ataupun penilaian. Pemogotan nilai skala pengukuran hasil penilaian berdasarkan Peraturan Rektor Umrah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji, di mana nilai huruf A bernilai 85 sampai 100, nilai huruf A minus 75 sampai kurang dari 85, nilai huruf B bernilai 70 sampai kurang dari 75, B minus 65 sampai kurang dari 70, nilai huruf C 60 sampai kurang dari 65, nilai huruf C minus 55 sampai kurang dari 60, nilai huruf D 40 sampai kurang dari 55, dan yang terakhir nilai huruf E 0 sampai kurang dari 40. Untuk persentase penilaian yaitu berupa kehadiran 10%, tugas dan kuis 10%, UTS dan UAS masing-masing 30%, dan juga praktikum sebesar 20%. Sehingga jika ditotal keseluruhannya adalah 100%. Berikut merupakan silabus mata kuliah Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan, di mana pertemuan pertama merupakan pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua membahas materi filogeni, taksonomi, dan biosistematika. Pertemuan ketiga spesiasi dan biosistematika perikanan. Pertemuan keempat taksonomi modern. Pertemuan kelima identifikasi molekuler. Pertemuan keenam DNA, RNA, kode genetik, mutasi, dan jenisnya. Pertemuan ketujuh molekuler dan variasi adaptif biota akuatik. Dan pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 terkait genetika dan berbagai isu konservasi genetik. Pertemuan ke-10 perkembangan bioteknologi. Pertemuan ke-11 terkait bioremediasi. Pertemuan ke-12 terkait sistem aquaponik dalam bioremediasi. Pertemuan ke-13 terkait mikroba dan perannya dalam bioremediasi. Pertemuan ke-14 merupakan metabolisme mikroba. Pertemuan ke-15 merupakan bioremediasi, fitoremediasi, dan rekayasa genetik. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Baiklah, itulah penyampaian deskripsi diri saya di bidang pengajaran pada mata kuliah Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perkuliahan Bioteknologi dan Bioremediasi Lingkungan Perairan pada pertemuan kelima, yang membahas tentang identifikasi molekuler di bidang perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah pekan sebelumnya kita membahas tentang sel, kemudian DNA, RNA, dan juga dogma sentral biologi molekuler, pekan ini tema bahasan kita adalah identifikasi molekuler. Kalau kita melihat ikan-ikan di gambar ini, ada beberapa kemiripan antara satu spesies ikan dengan spesies ikan lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih teknik identifikasi suatu spesies? Ada yang punya pendapat? Saya Pak, izin jawab. Oke, baik. Silakan, Amer. Menurut saya, teknik identifikasi spesies bisa menggunakan teknik identifikasi secara morfologi dan molekuler, seperti kuliah kita hari ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Amer. Nah, benar apa yang tadi dikatakan oleh Amer. Kita biasanya mengidentifikasi suatu spesies dari satu individu itu umumnya biasanya paling sering menggunakan karakter morfologinya untuk membedakan spesies satu dengan spesies lainnya dari ciri yang nampak yang kasat oleh mata kita. Namun ada satu teknik identifikasi lagi yang bisa kita gunakan, yaitu teknik identifikasi molekuler untuk mengidentifikasi suatu spesies dari suatu individu. Nah, individu dan spesies itu sendiri, biasanya kalau kita katakan itu suatu individu, itu digunakan dalam kita membedakan antara satu tubuh dengan tubuh yang lainnya. Misalkan saya dengan Amer itu tubuh yang berbeda, jadi saya individu tersendiri dan Amer adalah individu yang beda dari saya. Namun kalau spesies itu digunakan dalam membedakan antara suatu jenis makhluk hidup dengan jenis lainnya. Saya dan Amer adalah satu spesies, Homo sapiens misalkan, tapi berbeda dengan spesies dari misalkan ikan dan lain sebagainya. Begitupun kalau di dunia perairan, ikan mas dan ikan mujair itu dua spesies yang berbeda. Nah, biasanya untuk bisa membedakan antara satu spesies ataupun makhluk hidup dengan spesies lainnya, itu kita perlu adanya teknik identifikasi. Nah, identifikasi itu kita bisa melihat dari setiap makhluk hidup itu punya ciri dan karakter yang bisa kita bedakan dengan ciri atau karakter lainnya. Nah, biasanya ciri ini digunakan untuk kita mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Klasifikasi sendiri bertujuan untuk bagaimana kita memberikan suatu nama pada suatu makhluk hidup. Jadi kita bisa membedakan antara ikan jenis satu dengan ikan jenis lainnya. Untuk jenis identifikasi sendiri, itu apa yang tadi diungkapkan oleh Amer, itu ada dua, yaitu secara morfologi maupun molekuler. Secara morfologi, identifikasi itu sendiri suatu kegiatan dalam kita mengenali suatu makhluk hidup melalui pengelompokan ciri dan karakter yang tampak atau mudah dilihat oleh mata kita. Jadi tampak dari luar, misalkan kalau dari ikan, dia punya satu ciri bentuk ekor kaudalnya, misalkan bulan sabit. Kemudian punya ciri-ciri morfometrik, meristik yang khas dari spesies tersebut. Nah, yang kedua, untuk mengidentifikasi suatu spesies, kita juga bisa menggunakan teknik identifikasi molekuler yang merupakan suatu kegiatan dalam kita mengenali suatu makhluk hidup melalui pengelompokan ciri dan karakter secara genetik. Sesama ikan kerapu itu punya kemiripan secara morfologinya. Nah, terkadang kalau orang awam melihat kok ini spesies sepertinya sama-sama saja. Namun kalau kita lebih dalam melihat seperti bentuk, misalkan bentuk titik hitam di bagian tubuhnya, yang satu punya, yang satu tidak. Kemudian biasanya juga terkait dengan
pigmentasi atau warna, itu juga bisa menjadi suatu penciri secara morfologi. Namun terkadang ada juga yang kita kesulitan dalam mengidentifikasi secara morfologi. Nah, ada tools ataupun teknik identifikasi molekuler yang memudahkan kita dalam mengidentifikasi, walaupun terkadang kita kesulitan secara morfologi. Nah, kemudian mulai belakangan ini banyak sekali ditemukan spesies hybrid, baik itu yang terjadi secara alami maupun memang disengaja. Nah, biasanya kalau secara alami perlu waktu yang sangat lama untuk menghasilkan hybrid spesies ini. Nah, ini konsep spesies tipologis. Jadi memang secara tipologis kita melihat spesies itu dengan cara membedakan spesies yang ingin kita teliti dengan spesies lain yang sudah teridentifikasi dengan baik. Sehingga nanti dengan melihat kesamaan dan perbedaan, lebih mudah kita untuk melihat apakah suatu spesies tersebut sama dengan spesies lainnya ataupun berbeda. Untuk karakter dalam molekuler sebagai penciri, biasanya nanti ini dipakai juga konsepnya untuk DNA barcoding. Sama halnya pada pendekatan taksonomi, pendekatan molekuler ini membutuhkan karakter untuk kita bisa membedakan antara suatu organisme dengan organisme lain sebagai pembanding. Jadi kita lihat biasanya di teknik molekuler itu ada beberapa penelitian yang bisa kita acu sebagai barcode pembanding. Kemudian organisme dapat kita bedakan dan dapat kita klasifikasikan berdasarkan tingkat kemiripan karakter tersebut dengan organisme pembanding lainnya. Nah, biasanya semakin baik database dari suatu data gen, maka semakin mudah kita dalam mengidentifikasi spesies yang kita teliti. Dalam molekuler sendiri, variasi pada data itu dianggap sebagai karakter yang digunakan sebagai pembanding antar individu dalam suatu analisis karakter molekuler. Nah, pada setiap data sequence, biasanya nanti kalau kita penelitian DNA barcoding, hasilnya adalah sequence-sequence basa nukleotida, baik itu adenin, guanin, dan sitosin. Jadi kita lihat perbedaan nukleotidanya, adakah itu merupakan karakter penciri bagi suatu individu, sehingga nanti kita kalau sudah mendapatkan urutan basa nukleotidanya, kita menggunakan perangkat lunak MEGA atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Sebenarnya DNA barcoding ini merupakan suatu sistem yang memang dirancang untuk memudahkan identifikasi dan autentifikasi suatu makhluk hidup secara cepat dan akurat. Karena menggunakan sequence gen pendek dan juga telah terstandarisasi. Sehingga ini sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti baik di Indonesia maupun yang sudah berkembang terlebih dahulu di mancanegara. Nah, biasanya panjang urutan gen pada DNA barcoding itu kisarannya antara 400 sampai 600 pasang basa. Nah, gen dari daerah genom yang disarankan sebagai DNA barcoding pada makhluk hidup itu diantaranya bisa kita gunakan gen mitokondria CA1, cytochrome C-oxidase subunit 1 untuk DNA barcoding umumnya pada hewan. Ini pada jenis ikan, kemudian krustase, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian yang kadang digunakan juga itu adalah 16S rRNA, biasanya cocok untuk mikroba dan lain sebagainya. Nah, pemilihan pada gen tersebut ini didasari oleh gen-gen yang sangat terkonservasi, yang mana hanya mengalami sedikit perubahan nukleotida dalam proses evolusinya. Di samping itu, gen tersebut dapat membedakan dan memiliki urutan basa tertentu yang dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Nah, ini sebenarnya nanti akan diperkenalkan juga pada saat praktikum software Mega 11. Nah, ini tampilan
di halaman mukanya seperti ini, nanti ada align, data, model, distance, dan sebagainya. Nah, saya setelah setelah 2018 saya masuk di Umrah ini, akhirnya pada tahun lalu saya mendapatkan hibah penelitian yang saya mengkaji karakteristik genetik dan kimia kepiting merah Thalamitas pinimana di perairan Dompak, Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk saya melihat karakteristik DNA barcoding-nya sendiri, saya melihat melakukan sequencing, kemudian mendapatkan hasilnya, kemudian saya analisis menggunakan Mega 11. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana yang horizontal itu merupakan karakter basa nukleotida dari suatu spesies. Kemudian kalau yang vertikal itu adalah taksa ataupun individunya. Nah, di sini sebagai contoh saya membandingkan spesies Thalamitas pinimana dengan Portunus pelagicus, kemudian Atergatis integrimus, dan Scylla serrata. Yang keempatnya ini merupakan jenis kepiting. Ada yang tipikal swimmer crab, ada juga yang memang branchiura. Nah, hasilnya sendiri ternyata kalau kita lihat berdasarkan pohon filogenetik dan jarak genetik, antara Thalamitas pinimana dengan Scylla serrata ini lebih dekat secara kekerabatan kalau dilihat dari genetiknya. Kemudian Portunus pelagicus dengan Atergatis integrimus. Nah, ini sebenarnya data pohon filogenik dan jarak genetik ini bisa menggunakan berbagai macam penggunaan. Nanti tergantung dari bagaimana kita ingin membandingkan. Sebenarnya makin banyak data semakin bagus. Cuma untuk menampilkan sebagai contoh dan juga nanti akan kita kerjakan dalam praktikum, minimal ada lebih dari 3 spesies yang kita bandingkan sehingga bisa terbentuk pohon filogenetik antara spesies yang kita analisis. Kemudian tabelnya ini adalah merupakan jarak genetik. Biasanya jarak genetik ini ada perbedaan basa nukleotida seberapa besar antara satu spesies dengan spesies lainnya. Nah, kemudian ini ada contoh pohon filogenetik pada bakteri. Yang ini merupakan penelitian yang bekerja sama dengan BRIN, Umrah dengan BRIN. Nah, ini ada beberapa bakteri yang memang sedang diteliti terkait bagaimana bakteri ini bisa mendekomposisi plastik di suatu perairan. Dan ditemukan kemungkinan besar jenis bakteri yang kita temukan di daerah mangrove tersebut jenis Pseudomonas dari genus Pseudomonas. Sehingga nanti itu bisa menjadi calon bakteri yang bisa digunakan untuk penelitian dekomposisi plastik di suatu perairan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi spesies secara molekuler? Kita dapat mengidentifikasi spesies melalui Nucleotide Blast from National Center for Biotechnology Information atau NCBI maupun Identification Engine from Barcode of Life Data atau BOLD. Nah, tampilan dari NCBI sendiri ini bisa dilihat. Jadi nanti kita masukkan sequence-nya, kemudian kita blast, kemudian di data itu akan menunjukkan tingkat kemiripan seperti yang ditunjukkan pada warna merah tersebut. Identifikasi data yang kita punya itu dibandingkan dengan data GenBank hasilnya lebih dari 99%, merupakan spesies Channa striata. Jadi kemungkinan sampel kita adalah spesies Channa striata. Kemudian di penelitian saya melihat apakah benar yang saya identifikasi morfologi ini Thalamitas pinimana merupakan spesies Thalamitas pinimana. Setelah saya
lihat di bold system, ternyata memang benar kemiripannya 99,2%. Nah, untuk identifikasi spesies secara molekuler ini, ada yang mau ditanyakan? Saya Said mau bertanya, Pak. Ya, Saat silakan. di Blast Bolt itu kan nilai persentase identifikasinya lebih dari 99%. Kalau hasilnya kurang dari 99%, bagaimana itu ya, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Said. Jadi nanti nilai persentase identifikasi saat kita blast itu menunjukkan tingkat kemiripan identifikasi dengan database di NCBI maupun di Bolt. Nah, semakin tinggi maka kita dengan sangat yakin menyatakan bahwa spesies tersebut adalah spesies atau misalkan di sini Calamita spinimana misalkan. Namun jika nilainya di bawah 97%, maka bisa jadi sampel kita bukan spesies A, namun spesies lainnya. Makanya dalam identifikasi kita harus mengelaborasi penggunaan teknik morfometrik dan molekuler secara bersamaan untuk kepastian taksonomi suatu spesies menjadi lebih jelas. Nah, bagaimana Said untuk penjelasannya? Mau ditanyakan kembali? Baik, Pak. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, baik. Said, terima kasih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, ini ada video yang akan saya tampilkan. Bagaimana kita memblasting di NCBI. The BLAST library contains thousands of DNA and protein sequences from many different organisms and functions. Jadi di sini nanti kita akan memasukkan basa nukleotida, kemudian nanti ini merupakan koleksi nukleotida dan kita blasting. Nanti hasilnya bisa terlihat beberapa saat dan ternyata nanti akan muncul spesies-spesies pilihan di sini dan di sini akan ada identifikasi. Umumnya nanti kita pilih adalah yang lebih dari 99% untuk meyakinkan bahwa spesies tersebut adalah spesies yang teridentifikasi dengan baik. Nah, nanti lebih jelasnya di praktikum juga akan kita praktekkan. Karena sudah selesai perkuliahan kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan apa perkuliahan kita hari ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, bisa. Yang pertama, dalam identifikasi molekuler, selain menggunakan teknik morfologi, kita bisa menggunakan teknik molekuler. Yang kedua, karakter sangat penting dalam mengidentifikasi spesies, karena karakter ini sebagai informasi yang digunakan untuk membedakan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang ketiga, DNA barcoding dapat digunakan untuk identifikasi karena merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan identifikasi dan autentifikasi makhluk hidup secara cepat dan akurat karena menggunakan sekuen gen pendek dan telah terstandarisasi. Yang terakhir, software yang dapat kita gunakan untuk analisis molekuler adalah Mega, Pak. Oke, baik. Sudah sangat komplit apa yang disimpulkan oleh Nisa hari ini. Terima kasih, Nisa. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Dengan kesimpulan tadi, kuliah kita hari ini yang dengan sangat baik sudah dijelaskan oleh Nisa, maka berakhir kuliah kita hari ini. Untuk materi pekan depan, PowerPoint-nya akan saya share di Google Classroom. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.